Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sekalian, jamaah kajian Masjid Petrokimia, semoga saya berharap kajian ini tidak menjadi obat tidur sehingga ngantuk semua. Karena ini waktu sangat enak untuk tidur. Suasananya adem, tekelnya juga adem. Udah begitu suasana hujan. Tema yang diangkat oleh panitia penyelenggara cukup menarik, karena media sekarang sudah hampir seperti berhala. Buktinya kalau Bapak Ibu sekalian tanya ke orang awam, seringan mana Anda menghadap Allah dengan menghadap televisi? Jawabannya yakin akan menjawab, waktu yang saya habiskan untuk menghadap TV lebih lama daripada menghadap Allah. Begitu juga jejaring sosial. Kita melihat banyak orang yang tersibukkan berkomunikasi dengan dunia maya daripada dunia nyata. Orang di angkot pun sibuk mengutak-atik HP. Sambil belanja pun yang dilihat HP. Di masjid pun yang dipelototin HP. Di rumah pun ibu-ibu lebih memperhatikan HP daripada suami. Bahkan disuruh membuat teh sambil nerima tipun nyuguhin teh ke suami. Sehingga ada di antara ibu-ibu membuat kopi suami rasanya asin karena yang disendok keliru, bukan gula tapi garam, karena sibuk HP. Nah, HP sudah menjadi sumber kejahatan. Bahkan media menjadi terdakwah minimal 14 atau sampai 18 kejahatan. Pertama, media melatih pemuda untuk melakukan kekerasan. Coba bayangkan dengan mudah anak-anak kita mengakses lewat YouTube berbagai macam acara kekerasan
dari mulai Smackdown dan acara-acara kekerasan lain yang sudah dianggap normal dan biasa. Media, baik jejaring sosial maupun televisi, memotivasi untuk berbuat kekejian dan menyebarkan kenistaan di tengah pemuda. Coba bayangkan hadirin sekalian betapa mudah untuk mengakses film pornografi. Film pornografi ataupun porno aksi. Ya. Bahkan sekarang sudah tidak ada rahasia lagi tubuh wanita di depan anak walaupun dia masih duduk di bangku SD. Kalau dulu SMP aja untuk mengetahui itu harus ngintip susah, minimal orang mandi. Sekarang sudah tidak ada budaya ngintip, nggak diintip aja udah jelas. Karena berkat usaha media. Media melatih para penjahat dengan seni terbaru untuk mencuri, menggeledah rumah, membuka kunci, termasuk melakukan berbagai macam aksi anarkis, kekerasan, pembunuhan. Coba perhatikan berbagai macam kasus kejahatan itu rata-rata belajar dari media. Nggak tahu media belajar dari penjahat atau penjahat belajar dari media. Ini sulit untuk dideteksi, seperti sulitnya pertanyaan ayam dulu apa telur dulu. Tapi hadirin sekalian, kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan penjahat, mereka rata-rata belajar dari media. Contoh, bagaimana ada anak, pernah kejadian ini di Jawa Timur kan, membunuh dengan begitu rapi, padahal anaknya baru duduk di bangku sekolah SD. Ternyata setelah dideteksi belajar dari dunia maya. Bahkan ada anak yang dikunci orang tuanya di dalam kamar. Ternyata bisa buka, orang tuanya terkaget-kaget, dikiranya punya ilmu lelimunan. Ternyata dia belajar dari dunia maya, media. Kebetulan kunci itu masih nyangkut di apa itu Pak? Pintu. Dia belajar dari dunia perfilman kejahatan, cara mengambil kunci. Apa yang dia lakukan? Dia cari kertas lembar, dimasukkan ke dalam bawah pintu, dipaskan dengan kunci pintu, kemudian colot, jatuh. Pas jatuhnya di atas kertas ditarik, bisa membukanya. Belajar dari mana? Media. Bahkan kalau antum melihat orang berani mencincang, memutilasi, ternyata kenikatan itu muncul dari inspirasi yang dia dapat dari dunia maya, dari media. Ini kalau sekarang Pak, saya tanya sama antum, kalau dulu orang mau selingkuh membutuhkan waktu 1 bulan, cari temannya sekantor, harus janjian di tengah sawah kalau di Gresik, atau mencari taman yang kosong, itu pun gak kosong-kosong. Akhirnya hari ini gak jadi, besoknya gak jadi, sampai deal setelah 1 bulan. Sekarang untuk selingkuh membutuhkan waktu jam. Coba bayangkan hadirin sekalian, maaf, sekarang saya duduk sendirian,
ya membawa HP yang jelek. Saya kasih contoh yang HP jelek aja biar antum gak ngiri. Ya. Sekarang dikiranya orang membaca Al-Quran, senyum sendiri. Habis itu langsung monyong. Jadi ketawa dalam satu waktu, nangis dalam satu waktu, monyong dalam satu waktu, marah dalam satu waktu. Dengan gampangnya janjian dalam hitungan detik, mencari hotelnya, mencari teleponnya, mencari alamatnya. Bahkan kasus perselingkuhan yang masuk ke saya lewat konsultasi 99% karena dunia maya. Gak ada yang karena ketemu di pemancingan gitu. Apalagi main layang-layangnya jatuh di rumahnya, wah terus tertarik. Gak ada, itu zaman dulu, zaman Siti Nurbaya, pacaran pakai layang-layang dulu kan. Pengen supaya ini menarik mangsanya, pura-pura main layang-layangnya dikasih surat, nanti pura-pura dijatuhin depan rumah. Itu butuh waktu lama, kadang-kadang gak tepat, malah belok ke rumah janda. Itu kan gitu, ribet. Sekarang hitungan detik. Subhanallah. Yang lebih hebat lagi Pak, sekarang orang dengan mudah mengirimkan jati dirinya, kepribadiannya, bahkan isi ruangannya dalam satu kali kirim. Bahkan kalau mau lagi, HP ini bisa mengirimkan dari mulai dia tidur, bangun tidur sampai tidur lagi. HP. Berapa banyak istri disuruh suaminya sambil ngelihat HP, Bu, tolong dong ke pasar. Iya mas. Iyanya itu bukan melihat muka suami, lihat muka HP. Tanyain sama ibu-ibu, ibu-ibu lebih seringan mana, lihat muka HP apa muka suami? Itu fakta. Makanya sekarang ini khalwah elektroniyah lebih bahaya daripada khalwah jasadiyah sekarang Pak. Orang sekarang berduaan di taman gampang ketahuan orang, berduaan di depan rumah dimanapun ada rasa malu. Sekarang berduaan sama orang dimanapun lewat elektronik, gak ada yang curiga, bahkan mengiranya orang itu sedang SMS nasihat baca Al-Quran. Ini sehingga diri sekalian sekarang kalau kita tanya lagi, Bapak Ibu sekalian, lebih banyak melototin Al-Quran apa YouTube, Uni ya, Mas Google, terus siapa lagi? Twitter, Facebook, itu yang banyak. Ya. Bahkan sekarang ini sebetulnya kalau kita mau, HP yang Allah ciptakan tadi di dalam muqaddimah lewat tangan-tangan cerdas manusia bermata dua, memang betul bisa kita gunakan untuk mengakses kebaikan. Ceramah ulama seluruh dunia kita bisa dapatkan hitungan menit. Kalau antum dulu pengen melihat Masjidil Haram harus nunggu 1 tahun umroh, itu pun kalau punya duit. Sekarang hitungan detik, tek, wah Masjidil Haram, tek Masjidil Nabawi, Syekh Fauzan, Syekh Fulan, Syekh Abdul Razak. Subhanallah. Al-Quran dengan berbagai macam versinya. Siap. Kita tidak harus tentang-tenteng sono. Kita saku HP, lihat Al-Quran, siap kita baca. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja. Itu kan detik. Kita tutup, dia tutup. Tapi juga maaf, di sini seluruh virus bahaya ada. Virus akidah ada,
virus manhaj ada, virus akhlak tempatnya. Dan bahkan Pak, untuk menggalang kekuatan, bahkan termasuk melengsarkan presiden, membuat kekacauan, termasuk juga sekarang yang terjadi di Timur Tengah dengan satu alat ini. Bahaya. Apalagi dicampur lagi ada ajian jaran goyang plus jaran Jepang. Wah, ini ada foto nih. Saya tertarik sama perempuan ini. Oh, gampang. Ini ajian Semar Mesem dioplos sama idqala Yusufu li abihi, kena. Itu, apalagi ada fotonya. Itu. Ini. Ya. Dengan demikian terdakwah utama adalah media. Yang keempat, media baik televisi, jejaring sosial, terdakwa memotivasi kaum wanita untuk durhaka kepada suaminya sehingga menyebabkan terjadinya banyak perceraian dan keratakan rumah tangga. Fakta. Ya. Kita temukan wanita dengan mudah durhaka dengan suaminya, menentang suaminya, pecah rumah tangganya. Karena apa? Jejaring sosial, media sosial. Apalagi Masya Allah iseng-iseng ya, yang nongol teman SD dulu, teman SMP dulu. Wassalam udah. Saat itu sedang kondisi disharmonika, ketemu teman SMP, udah setan berkepala syahwat nongol. Dan saya temukan Pak, saat seperti itu pasti kena. Saat disharmonika, kurang begitu hangat hubungan suami istri, lewat jejaring sosial, ketemu teman SMP-nya, SMA-nya, wassalam. Pelan pasti itu. Kenapa? Rekaman-rekaman lama membuat orang itu sok tampil masih muda. Itu. Sehingga setan menggiring pelan-pelan walaupun umurnya tua, seakan-akan masih SMA. Udah. Dunia lamunan itu yang membuat indah semuanya. Alhasil udah kejebur. Itu. Sebelum saya datang ke sini, ada konsultasi ke saya sama. Suaminya sekarang lupa daratan, berarti kejebur lautan kan? Kenapa? Ketemu teman SMA-nya dari Facebook. Allahu Akbar. Itu. Makanya hati-hati. Makanya kalau saya sarankan, bapak-bapak megangin istri pakai HP yang ini Pak. Ini aja. Pertama ini kartunya 2. Maaf saya punya HP banyak karena saya bisnismen. Oh kaya nih, keren banget. Ya, ini ada 2 kartu, 1 kartu untuk bisnis, 1 kartu untuk sekolah. Ini khusus untuk dunia maya. Nah, ini untuk iklan, untuk ini. Jadi ada faedah. Kalau antum nggak bisnis, jangan mahal-mahal. Ini aja. Ini 350. Kalau ini 500 bekasnya. Ya. Nah, ini nikmat kok. Pertama nggak ada foto-fotoan. Nah, ini enak. Yang penting kalau ditelepon kenceng suruh pulang langsung. Nah, itu. Ya. Orang punya HP itu fungsinya di antara kita kebanyakan cuma 3 kok Pak. Telepon, SMS, foto-fotoan. Itu. Apalagi orang haji umroh, tiang masjid itu dipotoi ke HP. Itu. Makanya rukun haji yang kelima foto-fotoan. Iya, kalau nggak moto itu nggak sah hajinya. Sampai jam difoto. Itu lampu dipoto, gitu. Menara dipoto. Makanya habis umroh itu 10 agenda fotonya, apalagi haji itu 40 hari. Itu.
Nah, sekarang apa nggak menyibukkan? Oleh karena itu hadirin sekalian, kebanyakan sekarang waktu umat Islam terbunuh dan dibunuh oleh musuh Islam. Dan itu memang target Yahudi. Makanya betul yang dikatakan oleh penulis kitab Hadad Din baina jahli abna'ihi wa kaidi a'da'ihi. Agama ini sekarang di antara kebodohan pemeluknya dan tipu muslihat musuhnya. Jadi target wanita, jadi target fashion, buka-bukaan, dandanan, sehingga sekarang sulit wanita diajak untuk pakaian yang syar'i. Bahkan dianggapnya aneh karena iklan dunia media. Coba bayangkan Pak, jungkir balik. Orang yang memakai pakaian syar'i dituduhnya istrinya Rozi atau anggota ISIS itu. Sementara orang-orang yang sekarang pakainya telanjang minim dikatakan inilah yang modern, inilah yang sekarang ini gayanya seksi dan maju sesuai dengan perkembangan zaman. Itu aneh. Itu tapi nyata. Coba bayangkan hadirin sekalian, sekarang kalau kita lihat fenomena yang ada, fenomena pakaian yang sekarang didandankan oleh pada wanita muslimah, kita nggak kritiki yang lainnya. Sudah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahkan lebih, sinfani min ahlin nar lam arahuma qablah, ada dua kelompok penghuni, calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, kaum yang kemana-mana bawa cambuk digunakan mukul orang. Dan yang keduanya adalah nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang, tapi mereka dikasih julukan-julukan yang keren. Contoh aja, orang yang sanggup dandanan yang paling memfitnah dikasih titel miswak. Itu miswak. Ya, apakah mereka sekarang pakai pakaian syar'i miswak? Enggak laku. Dan tujuannya apa? Target wanita sekarang menjadi target, muslimah sekarang menjadi target apa? Target penghancuran, target penyesatan, dan target penyimpangan. Buktinya Pak, nggak ada lomba maswot, nggak ada kan? Yang ada miswot. Maswot pemenang Edi Waluyo. Lucu, nggak laku. Ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh mereka, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, terwujud sangat fakta di dalam kenyataan ini semuanya. Sekarang Pak, anak-anak kita disuruh untuk ngaji maghrib susah karena tertarik dengan karton, tertarik dengan film, minimal Upin Ipin. Dan anak itu lama sekali. Sekarang kita suruh untuk murajaah Al-Quran, dapat surat Tabarok aja itu sudah kayaknya pusing, matanya sepet. Tapi kalau sudah game Pak, itu sampai gempor, nggak habis-habis anak-anak itu. Ini perang. Memang kita terus terang kalah. Perang ini kita kalah. Perang media sanggup menghancurkan akidah, sanggup menghancurkan wala wal bara, sanggup menghancurkan jati diri umat Islam. Sehingga sekarang lihat, umat Islam digiring kayak bebek kemanapun inginnya media. Dan kita paling sulit untuk masuk ke media. Kenapa? Karena Pak, seluruh dunia ini slot media sudah di tangan orang kafir. Slot media sudah di tangan orang-orang non-muslim, ahlul kitab terutama Yahudi. Kita paling punya nyewa bagian kecil. Ya, coba aja bayangkan kalau kita bisa mengolah media itu dengan baik.
Ya, Masya Allah. Contoh aja sekarang media itu sudah di tangan orang-orang non-muslim, tinggal sekarang diplot-plotkan, dijual kepada orang-orang yang punya duit. Ya, kalau yang punya duit rata-rata ya bukan orang-orang soleh sekarang. Kita membeli satu slot, TV seperti Roja itu kan harus mengeluarkan minimal 80 juta. Gak tahu sekarang mungkin sudah 120 juta per bulan. Itu untuk bagusnya, itu memang gambarnya terang, itu 200 juta. Memang satelit, kita bayar server itu. Cuma kita ini masih belum terkelola dengan baik. Ya, istilah media kita itu kan gambarnya masih 3 lembar. Ya, gede, kecil, bareng-bareng, itu aja. Kalau antum lihat siaran ketika saya menyampaikan Bulughul Maram kan cuma 3 lembar. Gede muka saya, terus kecil sama bareng-bareng gitu, 3 lembar. Itu. Belum terkelola bagaimana kita sekarang membuat materi semacam drama pragmatis dan yang lainnya. Itu belum terkelola. Ya masih untung, itu pun pengaruhnya sangat dahsyat. Ya. Makanya hadirin sekalian, ini harus terkelola dengan baik supaya tidak menjadi pedang membunuh kita. Selanjutnya, media terdakwah melenyapkan akhlak yang mulia, menyebarkan akhlak yang rendah, dusta, khianat, kefasikan, kesia-siaan. Antum lihat, isinya media sekarang itu adalah dajjal. Ya, menjungkir balikkan fakta adalah bawaannya media. Menyebarkan kenistaan. Coba bayangkan Pak, saya tanya sama antum semua. Kalau seandainya ada dua pemuda-mudi, kalungnya gir, yang satunya salib, tatonya segede ember, ngomong ke antum, Pak, malam ini boleh nggak Pak saya nyewa kamar zina di kamar Bapak? Wah, antum keluar tanduknya. Tapi antum cuek kan? Sinetron lewat TV antum masuk di kamar antum, lakonnya selingkuh, lakonnya zina, antum tenang aja. Bahkan bukan hanya salib masuk ke rumah antum, gereja utuh masuk rumah antum lewat televisi. Iya. Orang Kristen bangga. Kalau sekarang Anda melarang kami masuk ke dalam Mekah Medina, tapi TV saya sudah masuk. Bahkan bukan hanya orangnya, gereja saya bisa masuk Mekah Medina. Simbol saya agama masuk Mekah Medina lewat televisi. Makanya sekarang pemerintah Saudi alhamdulillah mulai mengetatin, bahkan semua hotel bintang 5 terutama wajib menyetel Mekah Medina dong. Paling banter di sana ada channel Saudi, selainnya udah di-cut. Itu. Coba bayangkan Pak, di Mekah Medina ada orang telanjang. Kita biarkan ditonton ribuan bahkan jutaan orang dulu. Dan ini fakta. Oleh karena itu hadirin sekalian, media menghilangkan sifat kecemburuan kita. Coba bayangkan hadirin sekalian, di rumah antum sekarang ada orang pacaran, cuek. Di rumah antum sekarang ada orang selingkuh, cuek. Bahkan di rumah antum ada orang-orang bejat, cuek. Dan kadang-kadang hadirin sekalian, film-film sinetron itu sengaja untuk menghancurkan Islam. Contoh, film sinetron yang jilbaban dikesankan orangnya jelek, cerewet, mengkhianat, suka mencuri suami orang. Tuh. Sementara yang enggak jilbaban orangnya baik, bagus, halus, setia dan jaga kehormatan. Akhirnya apa? Muncul image. Tuh, Mas, Mbak, jilbaban juga gitu, Mbak. Udah deh, enggak usah aneh-aneh, yang biasa-biasa aja, yang enggak jilbaban lebih bagus. Padahal itu
film yang dibikin. Saya juga bisa bikin. Kalau film kan ada orang yang mengesankan kalau punya anak banyak itu jelek, kalau punya anak sedikit itu baik. Yang punya anak 2 itu yang satunya jadi dokter, yang satunya jadi pengusaha dan bawaannya hidupnya tentram. Yang satunya lagi keluarga yang anaknya 8, yang pertamanya anaknya jadi penjahat, yang kedua lontang-lantung nganggur, yang ketiga suka main catur, suka kalambol, paling banter mancing, kalau bosen godain janda, yang kelima yang sekarang sekolah nyari kerjaan gak dapat. Saya bisa balik kok, bikin aja film, anak 12 semuanya punya perusahaan, film kok. Itu, wah, mobilnya anak pertama 5, 1 Alphard, kemudian Rolls Royce. Ya, film kan tinggal pinjem aja kan. Ya, nanti nyewa, habis main film dibalikin. Yang penting kan keren di film. Udah, anak yang kedua jadi bupati, anak yang ketiga hafal Al-Quran, Masya Allah, jadi imam masjid di Mekah. Yang penting gak di Masjidil Haram kan gitu. Yang udah saya bikin gitu. Terus kemudian Masya Allah, anaknya 15 ini doa 10 berdoa dikabulkan oleh Allah. Itu kan kita bikinin aja. Apalagi kalau hari raya ngasih sarung 15, ngasih kopiah 15, emaknya kudung 15, jubahnya 15, mantep. Habis Idul Fitri buka toko busana, loh bagus. Film. Dengan demikian, inilah yang terjadi. Coba bayangkan Pak, ada film yang jelas-jelas merilis orang supaya rusak, berkhianat, diajari. Coba bayangkan Pak, ketika Bapak melihat film Dragon, bagaimana orang membunuh ratusan orang dengan tenang, bahkan kadang-kadang senyum manis. Apa ini gak mengajarin kekerasan? Ya, menembak gitu. Ya, bahkan habis nembak minum kopi, ngerokok. Ini membuat sekarang kenapa dengan mudah, tanpa resiko, tanpa gamang, tanpa merasa bersalah membunuh orang. Diajari oleh media. Selanjutnya, media mengajari kita semua untuk mengingkari nilai-nilai dan tradisi Islam serta menggambarkan dengan image yang terbelakang. Coba Pak bayangkan, semua film kalau sudah orang jenggotan pasti tokoh kekerasan, kalau enggak penjahat. Antum lihat aja, ada orang yang jenggotan soleh di film, jarang sekali. Kalau enggak namanya soleh. Yang lain itu kalau enggak jadi tokoh teroris, pembajak pesawat, atau menjadi bandar morfin, atau menjadi backing penistaan. Jadi backingnya pelacuran, jenggot. Itu seperti itu. Memang sengaja. Bahkan hadirin sekalian, Hollywood sanggup mengeluarkan film jumlahnya hampir 900 untuk menistakan Islam. Contoh aja di film nasional itu kan ada, ya, biasanya yang paling banyak adalah film mistik. Itu sudah. Di sana di Nusalian kita tanpa terasa dibawa untuk menghidupkan tradisi-tradisi syirik. Yang lebih parah, maaf Pak, ada pendekar perang yang satunya jubahnya putih Islam, baca ayat kursi, kena ajian ternyata tumbang muntah. Oh, berarti ayat kursinya udah gak mempan nih. Itu orang kan kesimpulannya kan, ayat itu udah gak mempan Mas, malah kalah dengan ajian Brojo Sewu. Itu kan gitu. Kadang-kadang sudah puasa Senin Kemis rajin berzikir, bahkan sebelum tengkar itu pakai ayat kursi, ternyata jatuh, tumbang, muntah darah. Kan Quran udah nggak laku. Itu image.
Bahkan ada orang yang disosokkan ustaz, tetapi Masya Allah kencing sambil berdiri. Pernah nggak Pak, Bapak melihat film dulu tahun 70-an judulnya Wanabut? Ya, Wanabut, ada yang kenal? Itu lakonnya orang Arab jamaah. Kalau mau ngaji kebelet kencing, itu tinggal berdiri begini. Subhanallah. Itu Pak, sarungnya diangkat, terus kencing di comberan itu, habis itu ngaji. Coba bayangkan image-nya, guru ngaji jorok begitu. Itu judulnya Wanabut. Itu. Yang lebih parah lagi hadirin sekalian, antum lihat film-film karton yang bawa unta sama jubahan itu Arab yang lurik-lurik, itu selalu membawa peran negatif. Antum lihat aja. Itu. Belum lagi hadirin sekalian, istilah-istilah yang diangkat di film selalu menggunakan kalimat-kalimat yang kadang-kadang menafikan takdir Allah, mengingkari adanya Allah, menistakan Islam, kalau tidak norma-norma dilanggar. Itu. Coba bayangkan hadirin sekalian, ada film dikesankan orang tuanya itu dimarah-marahi anaknya diem, kadang-kadang ditunjuk-tunjuk anaknya diem. Itu banyak mewarnai film-film sinetron yang pendek-pendek. Itu orang tuanya itu kayak buruh Pak. Ini bapak ibunya ditunjuk-tunjuk anaknya. Itu film ya. Walaupun dia perannya ini bukan, tapi kan kesan, oh ternyata zaman sekarang ini nggak usahlah kita itu terlalu takut-takut kualat sama orang tua, nggak usah kita itu terlalu terikat dengan doktrin-doktrin orang tua. Kita juga punya kebebasan, orang tua juga bisa kita lawan. Ini apa? Nilai yang ditanamkan adalah nilai barat. Apa? Anak itu kalau sudah umur 18 sudah tidak punya ikatan dan urusan sama orang tua. Bahkan di negara Eropa anak bisa memenjarakan orang tua. Itu nilai. Sudah. Jadi tradisi-tradisi ketimuran apalagi keislaman sudah hampir hangus, ditelan berbagai macam intrik-intrik media yang merusak dan membawa berbagai macam malapetaka dan bencana. Coba gini Pak, kadang-kadang maaf, orang yang sekarang pakai sarung ya, terus kemudian membawa simbol-simbol Islam itu dikesankan terbelakang, nggak ngerti dunia luar ya. Sementara orang yang berdasi itu terkenal modern, apa saja bisa, dunia luar itu kenal. Image diciptakan seperti itu ya. Selanjutnya hadirin sekalian, nomor berikutnya 7, media melalaikan para pelajar dari pelajaran mereka dan menyanyiakan waktu mereka. Pak, maaf, kenapa sekarang ini sekolah sulit untuk mengendalikan anak-anak? Bahkan proses belajar mengajar tidak maksimal dan nilai itu fluktuatif dan cenderungnya menurun. Kualitas anak pelajar sekarang ini jauh di bawah tahun 80-an. Kenapa? Karena waktunya sibuk dengan media. Coba sekarang kita tanya, dia duduk di sekolah, berangkat jam 7 kan, masuk oke lah jam setengah 8. Nanti zuhur sudah selesai. Oke. Habis itu pulang. Di sekolah kadang-kadang gak maksimal. Belum lagi gurunya absen, dipotong istirahat, dipotong ini. Kalau kita mau pers-pers, anak masuk kelas dalam satu hari itu tidak ada lebih dari 3 jam. Full 3 jam. Rata-rata ya Pak ya. Sementara tanya, berapa jam Anda setiap hari di depan televisi? Subhanallah. Sekarang bola aja Pak, bola itu satu apa namanya? Satu babak ya, iya. Itu berapa menit? 45, Masya Allah, fasih semua.
Berarti kalau 2 babak berarti berapa? 1,5 jam. Iya, benar nih. Benar nggak Pak? 1,5 jam. Belum lagi adu penalti. Sekarang hampir nyaris bersama istirahatnya. 1 kali main bola aja itu 3 jam. 3 jam. Apalagi channel-channel, ya. Dia nonton 1 channel itu seperempat kali 10 aja sudah berapa. Habis itu hadirin sekalian, tidak lagi melihat menghadap Allah, melihat Quran. Habis nonton TV, anak-anak muda itu Pak, naik motor aja lihat SMS. Lihat. Turun motor, naik motor, sedang naik motor, lihat itu. Kalau yang nyetir itu bisa melihat, itu kayaknya juga buka ini HP. Sehingga banyak mengganggu. Sehingga juga banyak kecelakaan. Karena apa? Terganggu, kadang buka telepon, terima telepon, bahkan Facebookan, bahkan Twitteran, minimal SMS. Sehingga anak-anak kita, kaum muslimin, lebih banyak mati di jalan raya daripada di jalan Allah. Benar nggak Pak kira-kira itu? Benar. Banyak mati di jalan raya daripada di jalan Allah. Ini berkat sumbangsi dunia maya, dunia media. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajar sekarang ini kalau antum lihat di sekolah manapun, cenderung nilainya itu sangat pasif. Bahkan kesemangatan belajar, motivasi belajar itu rendah. Ya, antum survei aja Pak di sekolah-sekolah. Rata-rata anak belajar kita itu targetnya yang penting lulus. Itu pun kalau nggak lulus, gurunya diancam. Nah, diancam. Pak, Bapak mau ngelulusin enggak? Kalau enggak saya sembelih. Dicegat di tengah jalan. Dicegat. Diancam. Sehingga sekarang ini ada istilah mau belajar nggak mau belajar dijamin lulus. Nah itu, udah. Dengan demikian semakin terpuruk. Udah begitu maaf Pak, kadang-kadang di antara mereka belajarnya pun ada yang sambil pacaran, ada yang hamil, ada yang ini semakin hancur. Itu semuanya siapa yang ngajari? Tidak lain adalah media. Sehingga kita sekarang mendapatkan pelajar yang berkualitas sulit. Kecuali memang sekarang orang tuanya kontrol dengan baik. Disekolahkan di sekolah yang favorit, dikontrol baru. Kalau enggak, masya Allah lewat. Anehnya Pak, kecenderungannya sekarang ini Yahudi itu sudah nggak tertarik dengan dunia maya itu. Dipakai sekedar aja. Bahkan yang dipakai untuk alat-alat strategi. Itu. Coba bayangkan hadirin sekalian, kita masuk ke Palestina, ke Kudus, itu nggak mungkin kita itu nggak dikenali per detik. Langkah kita. Itu. Semua kamera, semua komputerisasi. Nggak ada yang nggak komputerisasi. Kita masuk sekarang ke imigrasi yang masya Allah nampak gedungnya jelek, itu alatnya canggihnya setengah mati. Kita ngomong aja itu bisik-bisik denger, canggih. Televisi mereka manfaatkan untuk hal-hal yang bagus, positif. Bahkan ketika saya ke Jerman itu masya Allah dimanfaatkan untuk bagaimana sekarang ini memamerkan hasil teknologinya, dari mulai mobilnya, pesawatnya. Kalau di Indonesia Pak, TV sudah hebat, dibuat untuk siaran nangkep tuyul. Hebat. Indonesia itu sudah melompat jauh. Sampai televisi ini sudah tidak ada gunanya di dalam alam manusia. Itu. Tidak ada gunanya. Kalau di Jerman, di Jepang masih manfaat untuk alam manusia. Di kita masih melompat jauh, sudah nggak manfaat. Sehingga apa? Udah dibuat untuk nyunting, tuyul, buru, hantu. Itu. Coba hadirin sekalian, berapa listrik
watt, ribu watt yang dihabiskan. Belum lagi resiko kesehatan, belum lagi sekarang potensi waktu yang tersia-sia. Coba kalau digunakan seperti ketika saya ke China itu Pak, ada channel khusus. Jadi Cina itu punya channel-channel, ada channel khusus wirausaha. Setiap hari yang disetel itu adalah bagaimana wirausaha yang dilakukan oleh rakyat China yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dari mulai usaha home industry sampai pertanian, peternakan, melihara bebek. Coba di sana itu nggak ada sungai yang nganggur. Kalau tidak dibuat untuk transportasi jalan-jalan yang memang tak termanfaatkan, dikapling-kapling, dikasihkan ke rakyat suruh memelihara bebek. Itu. Sono bagus. Ada lagi channel untuk merilis kejahatan. Makanya kejahatan itu terpantau per 5 menit. Itu langsung. Dan hadirin sekalian, wartawan kerja zaman dengan polisi itu sangat cepat. Sehingga di sana kalau ada kejahatan hitungannya per 5 menit harus ketangkep. Nah, itu. Kalau di sini 5 hari baru ketahuan. Pak, di sini katanya ada maling. Iya Pak, malingnya udah ke Palembang. Itu. Di sana kenapa? Karena semuanya CCTV dan polisi itu rata-rata ditempatkan. Contoh aja di Jerman, itu letak polisi selalu 5 menit untuk menjangkau tempat. Nutup. Kalau seandainya ada kejahatan umpamanya di daerah Sedayu, itu polisi terdekat jaraknya cuma 5 menit. 5 menit. Jadi selalu ketangkep. Dimanfaatkan di sini. Nah, dari kita, aduh, televisi kalau nggak jogetan, hura-hura. Ya kalau seandainya ada Indonesia memilih bakat yang nggak bener, apalagi Indonesia Idol, Indonesia jebol, bukan idol. Indonesia dijamin jebol, akhlaknya terdegradasi, dan terjadi hadirin sekalian pelunturan akhlak di kalangan anak-anak remaja. Selanjutnya hadirin sekalian, berikutnya nomor 8, media membahayakan kesehatan. Jelas, Pak. Kita awali dari televisi dulu. Televisi itu dalam 1 jamnya menyajikan kurang lebih 800 kali tayang. Celap itu. Dan itu minimal dalam 1 tayang itu membawa sekian puluh warna. Dan itu otomatis merusak pandangan. Coba, kalau TV berwarna itu sekali tayang itu kan warnanya itu semua, kalau taman, kalau cat, kalau ini itu enggak kurang dari 20 warna. Itu. Dan kalau ada perusahaan televisi yang mengatakan bahwa ini adalah televisi yang sudah diset minim radiasi, ya, radikal bebas macam-macam, itu semuanya adalah bohong, nggak ada Pak. Sehingga banyak di Jepang sudah ditemukan anak-anak idiot hasil tayangan televisi. Apalagi sekarang contoh aja kita anak-anak main game. Gamenya itu game track atau sport atau mungkin tembak-tembakan. Itu harus mengikuti sepaneng tegang. Akhirnya apa? Saraf anak-anak yang masih lentur itu bisa dol. Nah, di situ bermasalah kesehatan. Belum lagi duduk antum ini bisa menimbulkan psikolosis, bisa menimbulkan dampak osteoporosis, bisa menimbulkan minimal antum kalau duduk seperti ini aja dengan kondisi tetap 1 jam 2 jam itu pasti akan menimbulkan berbagai macam dampak penyakit tulang. Belum lagi peredaran darah yang tidak normal. Belum lagi sekarang ini kolesterol yang menumpuk, udah rusak. Bahkan sekarang hadirin sekalian, subhanallah, orang dibikin mudah sekali untuk menikmati televisi. Pak, ini nanti 5 tahun lagi lah, 10 tahun TV itu sudah nggak pakai remote, pakai kedip.
Nah, itu jadi antum tinggal kedip. Itu muncul TV. Mau apa? Kedip. Udah. Subhanallah. Loh sekarang HP aja sudah tinggal pakai kedip kok. Antum kalau pelototin terus nggak mati-mati. Kalau antum tidur baru mati. Ini udah diuji. Ini teknologi semakin canggih. Jadi nanti juga ada TV tinggal gini. Udah. Gitu udah, Masya Allah. Itu kayak pakai ilmu samber nyowo itu. Itu udah. Pak, Bapak pakai ilmu apa? Gitu. Giniin Pak, televisi. Udah pindah channel. Itu. Semakin mudah. Dari situ hadirin sekalian, orang semakin betah di depan televisi. Orang semakin betah di depan dunia maya. Orang semakin betah menikmati internet. Apalagi menu-menu internet apa saja ada. Itu kalau kita banding televisi itu Pak, belum tidak ada apa-apanya karena menunya terbatas. Dan ini kalau dunia maya antum cari apa aja ada. Pokoknya tidak ada orang yang paling dermawan kecuali dua, YouTube sama Mas Google. Antum mintai apa aja sanggup. Mas Google, saya mau cari resep masak gulai. Langsung Mas Google ngasih resep. Mas Google, saya ingin membersihkan rumah lebih efektif, langsung. Antum tanyain apa aja, termasuk antum tanyain tempat pemandian, tempat pijat, tempat ini, tempat, semuanya dijawab. Sama yang kedua, YouTube. Kalau antum nanya sama Yuni masih pelit, YouTube dermawan. Itu. Bahayanya hadirin sekalian, maaf, orang lebih tertarik pada yang syahwat daripada yang menghidupkan akal. Maaf, sekarang orang diajak ngaji satu setengah jam, sambatnya apa? Waduh, lama banget. Tapi nonton bola 2 jam, ya cepet banget, cepet. Apalagi penalti Pak, kalau bisa bola nggak masuk-masuk. Gimana kalau nggak masuk-masuk coba? Itu nggak selesai, capek juga nanti promotornya kan gitu. Ya cepet masuk. Harusnya tadi nggak masuk duluan, biar ini ngatur, gitu kan? Sementara diajak untuk ngaji, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah, zikir pagi sore itu Pak, nggak ada 15 menit loh, jarang nyangkut. Tapi kalau sinetron semuanya rutin, wah itu ngeblank sekali aja udah, wah gimana nih? Sinetron saya serinya hilang satu lagi, seru lagi, ngomel-ngomel. Itu. Ini fakta. Dengan demikian hadirin sekalian, sekarang ini akibat daripada media, umat Islam harus membayar triliunan rupiah untuk biaya kesehatan dari akibat itu. Sementara pemilik media nggak mau tahu. Pernah urun Bapak disumbang? Nggak pernah. Mereka mengumpulkan ini uang miliaran, triliunan dari perusahaan televisinya, dari dunia mayanya, dari jualan alat-alatnya. Mereka tidak pernah tanggung jawab terhadap itu semuanya. Itu nggak tanggung jawab. Ya, Pak, maaf. Kalau sekarang antum melihat TV di atas jam 10, iklan yang menonjol apa? Yang iklan yang menonjol apa Pak? Kok nggak ada yang jawab? Nggak ada yang nonton, alhamdulillah. Ngintip iya. Yang paling menonjol isinya apa? Pesan-pesan tentang rokok. Dikesankan kalau sudah iklannya rokok itu gagah. Coba dulu ada iklan Pak, yang akhirnya yang menjadi bintang iklan itu kena penyakit kanker. Yang itu pernyataan singkat tapi padat saya turunkan di kitab saya, wahai perokok, inilah surgamu. Itu parunya bosok. Dia rela untuk dibedah, ini dipoto untuk peringatan orang-orang setelahnya.
Di bentang iklan itu dia sedang kejar-kejaran macan sama burung apa? Ayo, macan sama burung apa? Elang. Coba duluan mana yang nyampe? Mas, duluan mana? Burung elang sama macan sama perokok. Duluan orangnya, gitu kan. Orangnya udah nyantai, burung elangnya baru datang. Serut, macannya ya lo kalah lo. Sama perokok kalah lo. Itu elang aja kalah, Pak. Hebat perokok itu, larinya kenceng, macan kalah, elang kalah. Nah, iklan. Apalagi yang mendayung itu, wah, kuat seger semuanya. Ngelompat aja itu kadang gedung dari gedung ke gedung bisa. Yang hebat lagi, masya Allah terjun. Yang hebat lagi, masya Allah bisa membawa mobil aja ke gunung. Itu kan hebat, Pak. Test drive aja itu perusahaan manapun nggak bisa bawa mobil ke gunung. Ini perokok bisa, hebat kan? Itu. Dan kesannya itu selalu bagus. Nggak ada lo, nggak rame, ya. Malu-malu tapi mau, ya kan? Itu iklan-iklan, masya Allah, ya. Ada yang lagi ini iklan-iklan yang menjurus kepada pornografi, iklan-iklan distorsi akhlak. Ini semuanya hadirin sekalian merusak. Akhirnya orang terkesan bahwa di mana hal-hal yang sudah dinyatakan oleh kesehatan itu rusak, oleh dokter itu berbahaya, dianggap lumrah, hancur. Selanjutnya di Risalah 9 upaya menghancurkan ekonomi umat melalui 3 sarana yang akan kita jelaskan nanti. Ini ya. Hadirin sekalian, upaya penghancuran itu bukan hanya 3 sarana. Umat ini dihancurkan lewat 5 sarana. Masya Allah, Pak. Sekarang antum coba hitung kekayaan umat untuk membeli itu berapa. Terus kemudian yang keduanya adalah sinema. Yang ketiganya adalah seks. Yang keempatnya apa? Spot. Yang kelimanya apa? Apa, Pak? Loh, kok nggak ada? Ini hancur. Dan anehnya hadirin sekalian, ini semua mengatasnamakan seni, mengatasnamakan kemajuan. Dan anehnya negara kita itu menjadi negara yang sebagai puangan barang elektronik. Kita tidak membuat sama sekali, ya. Selanjutnya hadirin sekalian, mencemari akidah dan tauhid anak. Coba aja sekarang bagaimana anak begitu tertarik dengan kantong ajaib, ya. Sudah. Ada lagi sekelompok pengembara di hutan kemudian ditolong oleh dewanya di hutan tersebut, ya. Sehingga saya lihat di sini akidah terkelupas, ya. Dari mulai sekarang ini kantong ajaib, dari mulai sekarang ini macam-macam tayangan-tayangan yang mendistorsi akidah lewat film, karton, animasi, semuanya tanpa sadar anak kita tidak percaya sama Allah, mengingkari surga, mengingkari kiamat. Bahkan ada film dikesankan bahwa mati itu adalah damai dan kematian adalah sumber kedamaian, sehingga banyak anak-anak yang bunuh diri dari setelah melihat film tersebut. Karena setelah mati itu begini dikesankan, ya, bahwa mati itu adalah damai indah. Sementara pandangan kita di sana adalah ada azab, ada nikmat, dan itu ditentukan oleh amal kita. Kalau soleh nikmat, kalau toleh itu azab. Selanjutnya membunuh ghirah, kecemburuan laki-laki terhadap istri mereka mahram. Coba bayangkan, Pak, sekarang lihat tayangan-tayangan film. Dengan mudahnya orang memeluk istri orang, cipika-cipiki istri orang, perempuan orang lain, dan itu sudah dianggap biasa. Bahkan kalau lihat sekarang ini
Coba bayangkan Pak, kalau ada film ranjang, main ranjang, apakah suaminya itu suami bener, istrinya istri bener? Enggak. Istri sementara di film, suami sementara di film. Itu bukankah ini menghilangkan kecemburuan yang punya istri, yang punya suami? Bahkan itu dianggap adalah seni, dan itu adalah karya, dan itu kerjaan. Mas, ini kerjaan aja. Ini jangan cemburu, jangan sakit hati. Saya hanya bekerja nyari uang, dicium orang lain. Alasannya seni, alasannya kreasi. Sekarang rangkulan pelukan sama orang, alasannya seni, alasannya kreasi. Coba. Itu. Bahkan hadirin sekalian, ada adegan yang lebih seru lagi, suaminya istri orang digendong di film kan. Kalau tampilannya suami istri kan kadang-kadang digendong, dipeluk. Yang lebih payah lagi kadang-kadang akad nikah. Padahal kata Rasulullah SAW, salah satun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara seriusnya serius, guraunya serius. Apa? Nikah, cerai, rujuk. Jadi dibuat main-mainan kadang-kadang. Saya nikahkan Anda dengan bulan-bulan. Nah, itu kalau benar-benar yang nikahkan bapaknya jadi itu, walaupun main film. Ini yang terjadi. Selanjutnya melemahkan akidah wala wal bara. Pak, lihat sekarang loyalitas kita sudah tidak ada lagi. Bahkan kita kadang-kadang mencintai orang yang harus kita benci, membenci orang yang harus kita cintai. Terbalik-balik. Contoh aja, maaf, ada film yang dianggap itu adalah film Islami. Jilbabannya Masya Allah bagus, anaknya lembut, sopan, ternyata agamanya Buddha. Coba bayangkan Pak, orang sangat tertarik. Wah, inilah figur saya, inilah panutan saya, ini cocok buat saya. Ternyata Buddha. Sementara dalam satu sisi ada yang perempuan tukang selingkuh, tukang godain suami orang, muslimah. Coba jongkir balik. Muslimah memerankan, wong peran itu tergantung pilihan sutradara kok. Kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini. Bahkan Pak, Bapak kalau melihat film Umar Mukhtar yang asli dibikin oleh orang barat, siapa Pak pelakunya Umar Mukhtar? Kalau Bapak melihat sosok Umar Mukhtar di film itu Pak, tertegun. Bagaimana dia tenangnya, antengnya, wibawanya, anggunnya, sholatnya. Sholat itu bisa nampilkan khusyuk banget di dalam film itu. Ternyata Kristen. Itu tertipu kan kita? Itu lihat aja film Umar Mukhtar yang versi barat. Ada 2 versi. Contoh aja film Risalah, film yang menjelaskan tentang sejarah Nabi. Yang versi barat, yang jadi lakon Hamzah siapa? Non muslim, yang gagah berani, yang begitu hebat, yang begitu tegar, yang begitu tegap. Dan ketika bicara itu Masya Allah, seakan-akan pahlawan Islam menjadi panutan kita. Ternyata film yang memerankan orang non muslim. Kocar kacir. Sekarang tanya sama anak-anak muda, figur Anda apakah Abu Bakar, apakah sekarang ini Ronaldo, Dinho, ya? Pasti kalau ditanya lebih hafalan Dinho, lebih hafalan Ronaldo daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Sudah, wala wal bara hancur di tanah kita. Pak, sekarang ibu-ibu aja nggak usah jauh-jauh. Kalau ada ustadz datang, kadang-kadang pura-pura nggak tahu kalau ada ustadz. Tapi kalau ada bintang film datang, waduh disiapin itu roknya yang mau didandatangani. Iya, ibu-ibu itu kalau ada mau bintang film syuting itu nggak masak, bahkan pamit sama suaminya, Mas hari ini beli aja ya. Lo mau kemana? Nih ada acara sama teman-teman. Acara apa? Udah deh, nggak usah tahu lo dunia perempuan. Hebat nih, nggak usah tahu dunia perempuan katanya. Itu udah mas mancing aja, nggak usah sok tahu dunia perempuan. Ternyata nunggu artis yang mau syuting di daerahnya, itu roknya yang pakai tanda tangan udah disiapin.
Nih tanda tangan di sini, itu. Yang satunya sini. Itu sudah. Walau baru. Nggak peduli Pak, apakah bintang film yang dikagumin itu muslim atau non muslim, nggak ada. Yang penting inilah idola saya, inilah figur saya, inilah orang hebat saya. Bahkan kalau kita tanya kepada mereka, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Muhammad? Jawabannya membingungkan. Bagaimana sekarang sikap Anda terhadap istri-istri Rasulullah? Jawabannya sangat tidak jelas. Tapi kalau ditanya, bagaimana sekarang Anda kalau kedatangan bintang film ini itu? Wah, ini Pak, pokoknya sampai Pak maaf, saking kangennya, saking memfigurkannya, ada artis dari luar negeri Eropa yang jelas bentuknya aja nggak karu-karuan, apalagi akidahnya. Ketemu tok bisa foto, sampai nangis. Saya pernah ke Ancol, ya. Di sana ada ketemuan sama salah satu teman saya dari Saudi, sama bawa anak-anak. Coba untuk mendatangin konser dari pintu ke tempat sana itu 1,5 kilo jalan hujan. Ikhlas wal istiqomah. Ikhlas. Coba disuruh jalan untuk ngaji. Bahkan hadirin sekalian, masjid samping rumahnya jaraknya cuma 5 meter, 10 meter nggak pernah datang. Kajian di rumahnya ada ustadz nggak pernah datang. Tapi masya Allah, gedung film yang jaraknya 10 kilo sampai konser yang jaraknya berkilo-kilo sampai, bahkan Pak, hujan sambil berdiri. Kalau beli minum aja satu botol ini berapa? Bisa 3.000. Di sini gratis. Itu gratis nggak nih Pak? Alhamdulillah, masya Allah. Ini saya kadang-kadang nggak habis pikir Pak. Ada orang cuman melihat layar tancap sambil berdiri di gang rumah itu, sambil banjir. Itu bisa khatam. Padahal capek kalau dihitung-hitung berjam-jam. Itu pun hujan belum resikonya masuk angin. Kalau lapar minimal beli nasi goreng itu 15-20 ribu. Ngaji duduknya di rumah Allah, nikmat, indah. Dikasih kue gratis, snack gratis. Habis ngaji dikasih makan besar, masya Allah. Habis ini nanti kan dikasih bungkusan nasi. Alhamdulillah. Itu gimana Pak? Ini kayaknya panitianya deg-degan. Ini Ustaz ngadangan. Ini kita nggak siap ini ya. Ya, intinya masya Allah nikmat. Nggak ada. Subhanallah. Tidak ada majelis paling terhormat. Coba bayangkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji kitab Allah, melainkan turun ketenangan, diselimutin malaikat, diselimutin rahmat, dikelilingin malaikat. Subhanallah. Yang kita tidak mungkin kita temukan di konser manapun. Tapi itulah, subhanallah Pak, kalau Bapak lihat acara konser, entah itu dangdut, entah itu campur sari, entah itu konser apalagi rock, yang datang 90% kakek nenek atau muda-mudi. Gak mungkin kakek-kakek keinjek mati, muda-mudi. Dan itu Pak rata-rata muslim. Makanya di sini kita harus berpikir Pak. Kita tidak hanya bisa menyalahkan. Mereka memang di situ semuanya karena kejahilan dan dia jauh dari dinul Islam, pengajaran yang benar. Ditambah lagi muda yang dikuasain syahwat, harus kejebur di dalam lingkungan-lingkungan dan tempat-tempat yang seperti itu. Bagaimana kiat kita untuk menyelamatkan mereka? Ada nggak usaha kita? Maaf, kajian kita ini masih kajian konvensional, kalau nggak dikatakan tradisional. Apa itu? Hanya melulu
ya ngundang yang sudah biasa ngaji, kajiannya pun rutin, saking rutinnya monoton. Terus kemudian mencoba untuk melebarkan dakwah, kadang-kadang di samping malas banyak yang ngerecokin. Padahal yang butuh hidayah itu kan bukan kita aja. Bahkan ketika Rasulullah ditanya oleh Zainab, "Ya Rasulullah, anuhlak wa fina sholihun?" Mungkin enggak kita dihancurkan oleh Allah sementara banyak orang yang soleh? Na'am idza kasural khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Banyak orang yang soleh baik, tapi tidak ada yang muslih memperbaiki. Makanya kita sekarang butuh soleh yang muslih, yang mampu memperbaiki. Ini sehingga tertata. Sekarang maaf, kira-kira pernah nggak kita berpikir untuk masuk ke dunia remaja? Ya tidak harus konser, ya. Banyak jalan menuju Roma Pak tanpa irama, ya. Untuk mendekati anak-anak muda, contoh camping, rekreasi, kemah, kita ajak nginep di pantai, nah, kalau mati biar gampang, gitu ya, dibuang ke lautan, gitu. Enggak, kita kasih kajian ringan, kita kasih acara-acara yang bagus, masya Allah. Jangan sekarang ini prinsip dakwah kata di dalam apa? Dalam kaos kaki. Ya, kalau tempurung masih lumayan ada kata dalam kaos kaki, ya. Gerak-gerak nakutin, ya kata dilihat. Apa? Kita masih sibuk dengan hal-hal yang kecil. Sibuk dengan hal-hal yang padahal Pak, maaf, saya ingin sampaikan hasil investigasi yang akurat. Bahagia itu Pak, sejak tahun 2000 melakukan rekrutmen anak-anak muda kita disekolahkan S1, S2, S3. Pak, S1 tahu nggak uang saku tok? Uang sakunya Pak 2,5 juta tahun 2000. 2,5 juta. Kita sekarang nyekolahin anak uang saku 250 aja. Ya, kadang kena, kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak. Akhir tahun jawabannya, "Afwan Mas, enggak lanjut." Gitu kan gitu. Afwan. Itu. Karena kita ini ya kurang istiqomah, di samping itu kalau ngeluarin dana untuk kebaikan itu berat, sehingga laku kebangsaan, yayasan Islam, radio Islam, media Islam termasuk pondok pesantren ya dana karena kekurangan dana. Tuh. Ya coba aja antum lihat kalau kotak masjid antum buka Jumatan, rata-rata yang banyak gambar pedang Patimura sama Imam Bonjol. Itu yang banyak. Coba sekarang hadirin sekalian, maaf, kalau antum lihat ahlul kitab yang Nasrani Pak, nggak ada penduduknya aja bisa membangun gereja terbesar di Surabaya, terbesar di Asia Tenggara. Karena memang mereka itu hebat, berani ngeluarin dana. Kita itu kadang-kadang ngeles Pak. Saya itu kalau banyak nggak ikhlas Pak. Jadi kalau sedikit baru ikhlas Pak. Pak, masjid itu butuh duit nggak butuh ikhlas, itu kan, bener kan? Nah bapak butuh ikhlas nggak butuh duit, jadi ini gini balik, masjid butuh ikhlas, orangnya butuh duit, nah nggak jadi. Dan saya itu hitung-hitung kasar, Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, itu kalau dikumpulkan ikhwan ini hampir ada 5.000. Ya bisa dilihat ketika Syekh Abdul Razak kesini kan, 5.000. Di Jakarta itu sampai 125.000. Coba kalau per bulan ngeluarin 1.000 aja, 1.000 kali 5 berapa Pak? 5.000 berapa? Itu bisa ngitung nggak Pak? Berapa? 5 juta, subhanallah. Per bulan, nggak usah jauh-jauh aja. Per bulan, saya tanya di sini semua. Ada yang keberatan ngeluarin duit sebulan 1.000? Angkat tangan yang keberatan. Kalau nggak angkat kaki, pulang. Saya yakin nggak ada yang keberatan. Saya yakin Pak. Bahkan sering kita dapetin di rumah kita uang 1.000 keleleran.
Coba kita sekarang mulai berbicara serius, strategis, sistematik, nggak usah masif. Kita sekarang ngumpulin uang untuk kepentingan dakwah yang sekupnya itu luas, termasuk juga media kita ini semuanya. Ikhwan seluruh Surabaya kita mintai per bulan 1.000. Kira-kira ada yang keberatan ya? Subhanallah, yakin nggak ada Pak? Cuman tadi kita itu kalau bicara keumatan itu individual, cenderung nggak istiqomah, gampang malas, anget-anget apa? Jangan tai ayam ya, nah, ini nggak bagus. Anget-anget apa? Anget-anget? Ya, bubur ayam itu kan. Giliran adem nggak enak. Nah, itu contoh bagus ini, anget-anget bubur ayam. Itu nggak ada istiqomah. Padahal kalau sekarang nggak usah jauh-jauh, kita dirikan yang serius. BMT. BMT apa? Repotnya kadang-kadang buat maling. Itu. T-nya apa Pak? Itu yang repot. BMT. Apapun namanya, menghimpun dana ikhwan yang sudah punya rekening biar nggak nyusahin ini pelakunya. Masuk narik sono sini, sudah kita kumpulkan deh, biar nggak sulit-sulit per bulan 5 bulan sekali, dari rekeningnya potong 5.000 masuk tuh. Atau kalau enak-enaknya sih 6 bulan sekali, 6 bulan sekali 6.000 setahun, masya Allah 5 juta. Kok 5 tahun sebulan ya, 5 juta kali 12, subhanallah Pak. Itu udah deh, hebat kita. Radio nyala, TV nyala, kita bikin TV lagi, nyewa slot ya, udah bisa ya. Ini enteng, itu baru 1.000 itu. Sehingga di sekalian ini yang kita tidak dimiliki ya, yang dimiliki oleh orang-orang non-muslim ya. Sehingga coba bayangkan Pak, sekarang Siloam itu mencanangkan akan membuat semacam lingkungan Kristen itu di seluruh provinsi yang terdiri dari rumah sakit, sekolah, setelah itu gereja. Kita nggak ngiri, tapi kita bisa nggak berbuat seperti itu? Itu loh. Karena apa? Kekuatan umat Islam ini lebih membutuhkan. Udah di Surabaya kita fokus bikin ada rumah sakit, judulnya Rumah Sakit Umar bin Khattab. Itu sekolahnya Khalid bin Walid. Masjidnya apa? Masjidnya apa Pak? Hah? Bejo namanya. Ya terserah nama ya. Subhanallah. Luasnya minimal 10 hektar. Subhanallah. Ada radionya, ada TV-nya. Itu tadi rutin dengan dana 1.000. Makanya bikin judul itu BKMT-nya atau apanya, dengan 1.000 kita punya rumah sakit besar di Surabaya. 1.000 rupiah kali 50 tahun. Iya, 50 tahun. Ya, daripada terlambat mendingan kita mulai sekarang. Antum mati aja sudah dapat rumah sakit, alhamdulillah. Itu kan gitu. Antum dapat jariahnya walaupun nggak berobat. Itu. Kita cicil. Ya. Selanjutnya hadirin sekalian, jam berapa Pak? Oh masih dikit. Selanjutnya ini media, ya, mencemari sejarah Islam melalui cara yang dinamakan dengan syariah agama. Pak, maaf, sekarang kita sedang dilecehkan sejarah kita dengan serial film apa? Oh, enggak, ini kayaknya Cooper ini. Film apa? Hah? Sulaiman? Ya. Hadirin sekalian, sebetulnya itu sudah di blacklist, sudah diprotek seluruh negara-negara Arab. Nggak boleh.
Karena itu terdapat pelecehan dan pendistorsian sejarah, dan itu tidak hanya sekali dua kali, film banyak sekali. Bagaimana film Harun Ar-Rasyid dikesankan Harun Ar-Rasyid itu bawaannya mabuk-mabuk, kalau malam sama dayang-dayangnya sambil nyanyian, sambil mabuk. Terus kemudian bawaannya tiap hari itu guyonan. Padahal hadirin sekalian, subhanallah, kalau kita melihat sosok Harun Ar-Rasyid, sebenarnya tidak ada khalifah dari Abbasiyah lebih hebat daripada Harun Ar-Rasyid. Istrinya aja namanya Zubaidah. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, tidak pernah saya temukan sosok wanita kalangan Abbasiyah sesempurna Zubaidah. Dermawan, sampai membangun mata air Zubaidah yang dialirkan dari Taif sampai ke Arafah untuk pengairan orang-orang yang wukuf saat itu. Dan sekarang masih tersisa itu tembok sumur Zubaidah, yang kalau Bapak masuk ke areal Arafah terus kemudian ke gunung, ke Jabal Rahmah, itu kan di bawah gunung itu ada tembok tuh. Itu dulu pengairan, ya, itu dulu keran-keran, dan dialirkan dari mata air Taif. Dan bahkan dia hafal Al-Quran. Dan yang lebih hebat lagi, hadirin sekalian, beliau punya pembantu 100 di istana perempuan, semuanya hafal Al-Quran. Sekarang majikannya aja nggak hafal, itu paling banter juz 30, apalagi 30 juz nggak kena, juz 30 aja nggak nyangkut, gitu. Seperti itu. Dan pelecehan demi pelecehan, hadirin sekalian, terus kita temukan. Makanya sosok-sosok muslim yang menjadi figur itu telah dirusak lewat film, dengan atas nama serial agama, film religi, macam-macam. Sementara di situ kalau kita lihat secara lembut, halus, tokoh-tokoh figur kita dirusak, ya. Dan ini antum lihat aja di film yang dibikin Hollywood, dibikin Bollywood, dibikin di nasional dan yang lainnya. Nah, inilah hadirin sekalian yang harus kita waspadai. Nomor 14, kedua, termasuk juga kedua orang tua tidak lagi memperhatikan putra-putri mereka dan kemaslahatan mereka, karena mereka sibuk dengan acara televisi dan juga dunia maya. Coba bayangkan Pak, maaf, kadang-kadang di rumah sebagian muslim itu TV-nya setiap kamar ada. Kenapa? Karena masing-masing anggota keluarga punya kecondongan sendiri-sendiri. Jagonya bola aja beda, sehingga anaknya 5 punya TV semua. Belum suami istri, apalagi sekarang pertandingan bola lawan suami istri. Suaminya jago Malaysia, istrinya Indonesia, mantep itu. Itu, oh, yang istrinya hidup Indonesia, hidup Indonesia, pasti menang, pasti menang, menangis, gitu. Itu sampai maaf ada yang harus cerai karena lawan bola, lawan pertandingan gak cocok. Ada akibat televisi itu terjadi. Dengan demikian hadirin sekalian, kedurhakaan kepada kedua orang tua dilatih oleh televisi. Orang tua tidak memperhatikan suluk, akhlak, perilaku anak diajarin oleh televisi. Bahkan akidahnya anak rusak, orang tuanya cuek, dibiarkan di depan televisi. Maaf juga, dikatakan oleh sebagian ulama ahli pendidikan, suatu kesalahan fatal membiarkan anak-anak usia remaja, SMP, SMA memegang HP tanpa kontrol. Sekarang yang menjadi pertanyaan, anak SMP, SMA yang nggak megang TV, nggak megang HP mana? Tuh. Dari situ hadirin sekalian, dia mudah mencari pacar, dia mudah pergi, dia mudah sekarang mencari inspirasi untuk durhaka sama orang tua, bahkan ngancem orang tua, bahkan membunuh orang tua, bahkan minta apapun cara mengancamnya, cara menekannya orang tua diajarin semua oleh HP. Duh. Apakah kita masih juga tidak cerah? Ya. Selanjutnya hadirin sekalian yang harus kita pahami,
menyia-nyiakan kekayaan bangsa untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Pernah saya lupa ketika itu Menteri Menko Infonya, nggak tahu lupa, pernah mengusulkan TV itu hanya sampai jam 12. Itu hitung-hitungan Pak, listrik yang bisa diirit itu sampai triliunan. Coba, itu baru ya sampai jam 12. Alasannya macam-macam, yang katanya security yang tugas malam, pegawai. Akhirnya apa? Gagal juga. Ya. Padahal hadirin sekalian, sekarang kalau kita mencoba untuk membaca pakar-pakar mengomentari tentang negatif televisi dan juga dunia maya, media-media itu, subhanallah, nggak ada yang positif. Bapak kalau nggak percaya, tunggu aja ketika hari televisi internasional, hari televisi dunia. Bahkan Amerika sanggup sepakat satu hari itu tidak menyalakan televisi. Ternyata dana yang bisa diirit untuk listrik berapa miliar dolar Pak? Subhanallah, ratusan miliar. Itu baru satu hari, bagaimana 2 hari? Belum lagi tadi dana kesehatan, belum lagi pengaruh-pengaruh kejahatan, efek-efek domino, itu yang langsung. Selanjutnya memotivasi untuk minuman keras, narkoba. Itu jelas. Kalau anak-anak melihat televisi bagaimana orang-orang yang dinyatakan sebagai pendekar dengan nyantainya menenggak homer, wah hebat. Habis itu perang menang, oh berarti untuk supaya kuat menang minum dulu, oh hebat. Bahkan di antara mereka sebelum menangkap penjahat, rundingan dulu sambil apa? Adu gelas. Tuk tuk tuk. Serut minum. Udah, setelah itu nyerang. Wah, menang. Oh, berkat homer 1 gelas. Itu. Padahal itu semuanya adalah pintu narkoba. Ya, bahkan dikatakan oleh Profesor Dr. Dadang Khawari sepakat bahwa pintu utama narkoba adalah rokok sama minuman keras. Karena telah diputuskan oleh MK bahwa rokok adalah mengandung zat adiktif yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Udah, pemicu. Selanjutnya propaganda kepada nasionalisme, memporak-porandakan persatuan Islam. Coba sekarang kita kotak-kotak Pak, ada Muslim Indonesia, bahkan Indonesia pun dikotak-kotak lagi. Ada Muslim Jawa, Muslim Sumatera, Muslim Kalimantan, Muslim Timur, Muslim Barat. Sehingga makna daripada ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun, itu sangat kabur sekali. Kita sekarang Pak sudah tidak punya perhatian teman kita yang ada di Vietnam, teman kita yang ada di Bangladesh, teman kita yang ada di Kamboja, bahkan yang lebih ngenes lagi, yang dulunya Champa yang sekarang itu menjadi Vietnam. Dulu 97% Muslim, bahkan Sunan Ampel dulu datang dari sana. Sekarang tinggal berapa Pak? 1%. Nasibnya juga antum tidak tahu. Adzan aja nggak boleh, sholat aja dipantau, apalagi ngaji Pak. Sudah nggak ada urusan. Yang penting Indonesia. Bahkan Pak di China itu Pak, orang boleh ngaji Quran aja Pak dibolehkan setelah umur 60. Ini saya bukan ngomong kosong, karena saya datang ke sana, saya mencoba, saya itu kalau datang kemanapun menggali apapun yang penting, termasuk ngaji Quran aja nggak boleh setelah umur 60. Itu karena takut macam-macam. Kalau sudah umur 60 kan nanti tembakannya gampang. Nah, ini udah kakek-kakek, larinya juga nggak kenceng. Tapi kalau sebelumnya takut macam-macam. Itu disinilah hadirin sekalian, apakah sekarang kita punya perhatian nasib teman kita yang di Suriah, nasib teman kita di Palestina, dan mereka-mereka yang sekarang di negara tempat-tempat minoritas? Gak ada. Karena nasionalisme sudah dibangun antar negara, negara pun dipecah lagi antar daerah. Sudah
Siapa yang membuat itu semua? Media. Siapa yang bikin itu semua? Berita, media. Siapa yang bikin itu semua? Image muncul, yaitu televisi. Yang terakhir, yang ke-18, maaf. Menyebabkan kaum muslimin malas untuk ibadah. Betul, Pak. Coba bayangkan kalau nonton TV selesainya jam 1, dijamin itu, Pak. Subuhnya lewat. Minimal nanti kerjanya sudah enggak. Pak, maaf Pak, ini anehnya disepakati dan ditolerir. Kalau lagi pertandingan dunia, Piala Dunia, Pak, kira-kira Bapak antum hitung orang yang benar-benar serius kerja berapa, Pak? Hampir nyaris. Anehnya pertandingan bola itu disetel di kantor, ditonton bersama tanpa merasa salah. Padahal dia sekarang nonton nggak nonton digaji kan? Dan siapa yang gaji? Negara. Nonton di kantor setel bola. Yang lucu kadang-kadang kalau Bapak tahu lagi di imigrasi Saudi itu, karena Saudi juga kecanduan bolanya, subhanallah, naudzubillah, Pak. Sambil ngurusin kita check in itu nonton bola di HP. HP-nya diletakin di pojok begitu, ini sambil ngelirik. Sudah nggak maksimal. Apalagi kalau sudah menjelang semifinal, final, hampir nyaris semua kantor libur secara sembunyi-sembunyi, libur secara implisit. Walaupun de facto nggak libur, sebetulnya dia sudah nggak masuk kerja. Kalau seandainya masuk cuman badannya, pikirannya sudah masuk ke lapangan bola. Kira-kira kerja ngetik maksimal enggak? Enggak, Pak. Anehnya juga, subhanallah, kalau sudah pertandingan bola, ustadz pun temanya bola, dosen pun ngajarnya ngeritikin bola. Bahkan naudzubillah, ustadz, kiai tiba-tiba menjadi pengamat bola. Subhanallah. Tuh. Yang terakhir, menumbangkan bahasa Arab dan menyebarkan bahasa Amiyah. Antum lihat channel-channel bahasa Arab itu semuanya bahasanya sudah Amiyah. Awalak ini semua bukan bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Bahkan Pak, maaf, ini terakhir, kalau antum sekarang bicara sama orang Arab, Saudi, Kuwait, itu kayak antum sudah nggak paham lagi. Bahkan saya itu kalau bicara sama orang Arab sekarang, ana nggak paham yang antum omongkan. Iya, kenapa? Bahasa Amiyah. Itu. Bahkan dia mengatakan bahasa antum aneh banget kayak Quran. Itu. Ini di mana? Dari media semua. Demikianlah hadirin sekalian, saya akhiri dengan kesimpulan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang dikatakan juga oleh pembuka, media ini seperti pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk ngiris sayur atau nusuk orang. Nah, memang kita sekarang tidak bisa menyumbat siaran televisi, menghambat masuknya akses internet. Apalagi rumah kita buntuin semua pakai kardus, nggak mungkin. Yang ada adalah pendidikan, yang ada adalah kontrol. Bahkan saya sarankan ini, Pak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sulit untuk menghilangkan, mengenyahkan televisi dari rumah karena anaknya kecanduan, tolong pelan-pelan. Satu, ngawasin, ngontrol siaran yang dinikmati oleh anak-anak. Yang kedua, diganti pelan-pelan dengan ada minimal, ada TV Roja, ada juga siaran-siaran yang menarik dunia flora fauna pengetahuan, ada CD-CD sifat sholat Nabi dan yang lainnya itu. Kemudian yang ketiga, kita sudah mulai mengatur jadwal nonton. Yang pertama, anak-anak harus dihilangkan waktu nonton malam. Pak, Bu, tolong dicamkan dari sisi pakar manapun, entah pendidikan kesehatan, anak sangat tidak patut nonton TV setelah maghrib, apalagi isya, apalagi jam 9-10. Nggak mungkin. Ya, pertama dia akan kehilangan waktu emasnya untuk evaluasi pelajaran. Yang kedua, nanti bangunnya sulit.
Karena Pak, biasanya orang itu kalau tegang matanya nonton TV karena warna-warninya begitu banyak memasuk sehingga membuat saraf ini lelah, sehingga nanti ketika bangun itu sakit, pusing, lemes. Akhirnya malas bangun tidur, malas sekolah, malas belajar, malas ngapalin. Makanya cenderung orang yang kecanduan televisi sulit untuk diajak ngapalkan Quran, ngapalkan hadis. Loh. Nah, saya sekarang buka tanya jawab, silakan. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Langsung saja, nggak apa-apa, biar irit waktu. Silakan Pak. Dengan syarat nggak usah bertele-tele dan nggak sulit-sulit. Silakan. Ya Pak, silakan. Sebetulnya hadirin sekalian itu tergantung maslahat mandorotnya. Karena masing-masing ustadz yang masuk itu punya pertimbangan. Asalkan yang didakwahkan itu sahih, ya minimal begini, ada prinsip kalau bicara masalah hukum itu selesai. Tapi kalau kita bicara maslahat mandorot, sesuatu yang tidak bisa diraih semua, tidak bisa tinggalkan semua. Ya, kita serahkan kepada ustadz maslahat yang dia dapat ada enggak, lebih besar enggak itu. Ada lagi? Karena sekarang ini Masya Allah Pak, mereka yang masuk televisi itu subhanallah, yang dukun, paranormal, ya, tukang tipu, terus kemudian ya macam-macam. Nah ini kita mencoba untuk bawa satu warna, dua warna, ya lumayan daripada enggak sama sekali. Ada lagi? Sebelah kanan, kiri, atau yang terbelakang, silahkan. Ya Pak. Apa? Untuk untuk menjelaskan kepada anak tentang media. Pak, sebetulnya guru itu memiliki peran cukup besar. Karena banyak anak-anak yang tidak dengar orang tua, tapi kalau sudah diberitahu oleh gurunya dengar. Nah, sekarang bagaimana untuk mengarahkan? Langkah yang pertama adalah sosialisasi bahaya. Itu sering kita adakan semacam stadium general, penjelasan tentang dampak-dampak terus, ya, pengaruh dunia atau digital di dalam kesehatan dalam terus kita angkat. Lalu yang keduanya kita harus kasih media pengganti. Contoh aja dari sekalian, kenapa kita di pesantren saya dibolehkan anak-anak untuk membawa laptop. Walaupun di tahun-tahun pertama kita kewalahan, tapi alhamdulillah di tahun ketiga keempat kita sudah menemukan bentuknya dan kita bisa kontrol. Dan ternyata itu ampuh, ya, melupakan jauh. Anak itu penasaran terhadap dunia namanya yang jelek. Sambil kita bolehkan, kita arahkan. Ini loh yang kamu harus suka, ini loh yang harus kamu ini akses. Bahkan kita kasih lomba-lomba untuk menarik. Ada lomba desain grafis, ada lomba membuat contoh aja kemarin kita bikin lomba merubah cat gedung IHBS Ibnu Hajar. Itu lumayan. Kreasi anak-anak untuk membuat warna ini, warna itu. Terus dengan cara seperti itu, ketertarikan anak ke dunia maya, ke media ini pada hal yang positif, meninggalkan yang negatif. Yaitu itu. Dan memang yang paling perlu kita waspadai adalah pornografi. Itu yang ketat. Caranya kita beri sanksi yang jelas, tegas. Siapa yang ketahuan, itu kita sambil ada alat kontrol, ya. Jadi di pusat IT kita ada kontrol, ya, ada kontrol. Bahkan juga kita letakkan CCTV di seluruh pojok-pojok pondok kita. Dari situ insya Allah ada anak yang macam-macam ketahuan. Mau jam 1, mau jam 2 malam selalu ketahuan. Karena CCTV-nya langsung kita salurkan, ya, sebagian ke kantor, sebagian ke security. Jadi security itu 24 jam gak usah keliling pesantren lihat CCTV.
itu. Ini caranya untuk menangani itu. Dan mungkin pondok yang kita pasang CCTV sampai dapurnya mungkin baru IHBS, ya. Tapi semua pondok harus, nggak peduli mau pondok jelek mau buat bagus untuk kontrol pendidikan. Coba bayangkan kalau antum harus keliling jam 2, jam 3 belum tentu rutin. Tapi kalau antum lalai tinggal buka nih jam 3 ada apa anak-anak ini. Itu. Dan kita kasih sanksi jelas yang coba main-main. Saya kasih sebelumnya peringatan. Siapa yang nutup kamera pakai katok keluar. Ya kadang-kadang ada anak usil, kameranya ditutupin katok, Pak. Gitu kan. Pakai kopiah di tali. Siapa yang melakukan itu ketahuan keluar. Betul. Siapa yang ini diskorsing sekian, tegas. Pokoknya tegas. Nggak peduli omongan orang tua, nggak peduli komentar orang. Yang penting kita sudah dasarnya musyawarah, aturan itu benar, kita sepakati jalan. Itu caranya. Ada lagi? Satu? Ya. Oke. Bagaimana komunikasi Rojak TV, Insan TV kepada saluran TV Islami namun dengan akidah yang kurang sesuai dengan sunnah, karena saluran yang kurang sesuai sunnah tersebut bisa jadi semakin menjerumuskan. Ya sebetulnya begini, sekarang memang ada positif, ada negatifnya. Ada TV-TV yang sudah diklasifikasi dan dikapling TV sunnah, ternyata memang masih banyak hal-hal yang harus kita luruskan, ya. Apalagi ada nyanyian yang sudah bagus, ya, dan itu perlu kita perbanyak nyanyian itu, ya. Rojak TV Wahabi, Ihsan TV Wahabi. Itu untuk klasifikasi kaplingan udah cukup bagus, ya. Antum perbanyak aja karena orang langsung ini yang sunnah. Nah, caranya sekarang memang komunikasi antar lembaga bukan individual. Nah, penyakitnya kadang-kadang betul apa yang dikatakan Rasul, qad ya'isha syaitanu ayya'badahumul musalluna walakinna tahrish bainahum. Setan itu sudah putus asa membuat kalian menyembah mereka, tapi untuk ngadu enggak putus asa, tahrish. Nah, memang kita itu tidak dikoyak oleh setan lewat manhaj sama akidah, tapi dikoyak lewat persatuan akidah. Ya. Jadi ini yang terus menjadi PR kita. Kita itu gampang pecah, sulit komunikasi, kadang-kadang egois. Ini yang repot, ya. Makanya tolong diperhatikan. Waktu kurang 10 menit. Terakhir ini berarti. Bagaimana hukum memasang foto diri wajah di media sosial? Nah, ini terakhir nih, Pak, Bu. Tolong jangan sekali-kali gampang, bahkan jangan sama sekali update status dengan foto. Apalagi ibu-ibu, maaf, sedang umroh, naik bus, update status. Di bus, update status. Turun bus, update status. Naik hotel, update status. Masuk toilet, update status. Makan, update status. Subhanallah ini. Yang anehnya kadang-kadang dipajang dengan gambar, dengan foto, dengan wajah yang gampang dinikmati orang. Pertama itu fitnah. Yang kedua bisa saja loh Pak dihipnotis. Ana dulu kalau masih seperti itu gampang. Pokoknya ngehipnotis orang pakai wajah itu paling gampang. Modal dengan idqala Yusufu nggak napas 7 kali aja udah kena. Terus di akhir li sajidin 70 kali diulang nggak napas. Li sajidin. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalau bikin status bunga, ya, pohon gitu boleh, ya. Pokoknya jangan orang, apalagi wajah. Yang lucu kadang-kadang sudah Masya Allah jilbabnya gede, di-update statusnya mesraan sama suaminya. Ini kan bukan untuk orang banyak ini kan, itu kan untuk kalangan sendiri gitu loh. Terus yang lebih parah lagi Pak, subhanallah ya, pernah ya ibu-ibu karena ketemu teman-temannya sudah lama nggak ini foto-fotoan langsung di-upload habis kajian gitu. Ini nggak benar.
Boleh foto-fotoan asalkan cuman disimpan di HP, nggak dikeluarin, nggak dilihat. Terus diapain? Dihapus. Itu boleh. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian foto-fotoan, jangan dikeluarin, jangan diupload, disimpan, habis itu dihapus. Itu yang paling sahih. Iya. Itu pesan saya, karena ini banyak mengandung madharat dan bahaya serta dampak negatif. Yang tadi bisa dimanfaatkan orang yang iseng, ya bisa juga menimbulkan fitnah, bisa saja tadi ketemu teman lama sehingga hancur rumah tangga seseorang. Ini pesan saya. Dan juga ini saya pesan juga, kalau lagi moto orang, moto siapapun, moto ustadz, jangan diupload, ya. Moto saya boleh, tapi jangan diupload, jangan dimasukkan ke HP, dipoto aja, habis itu dihapus. Nah itu boleh moto habis itu dihapus, ya. Itu nggak apa-apa, habis itu gambarnya antum ganti ketek, ini terserah itu ya. Pokoknya jangan saya. Itu ketek telanjang halal kan, kalau moto orang telanjang kan haram. Itu dengan demikian di sini jangan gampang mengupload makhluk, jangan gampang mengupload diri. Cukup nasihat-nasihat boleh, pesan-pesan singkat boleh, dan berbagai macam panorama yang makhluk tidak bernyawa silahkan. Itu agar kita selamat. Dan saya sarankan, siapapun yang punya anak masih di umur SMP, SMA, jangan dipegangin HP. Itu satu, kecuali ada kontrol ketat, ya. Kemudian yang kedua, dikontrol kalau dia pakai Facebook, pakai internet, pakai Twitter. Lalu yang selanjutnya juga tolong diperhatikan, kalau terpaksa membelikan anak HP, cari HP yang nggak bisa internet, nggak bisa foto-fotoan. Kayak ini nih, nggak bisa nih. Ini bagus nih, telepon aja. Yang penting, Pak saya lapar, boleh. Pak saya lagi ke masjid, boleh. Itu boleh. Tapi kalau sekarang antum kasih HP yang ini bahaya. Ini sekali 1 detik bisa melakukan kejahatan bertahun-tahun. Foto langsung diupload, langsung didesain, langsung di ini, sehingga orang bisa dipalsu, direkayasa. Jadi saya aja bisa difitnah, nanti gandengan sama artis Jupe gitu umpamanya. Bisa pakai HP. Itu umpama itu ya. Itu atau saya lagi show sama Bang Roma umpamanya. Bisa. Nah ini kan kejahatan juga. Maka di sini dihindarkan foto-fotoan. Apalagi di tanah suci. Maaf Pak, di tanah suci saya itu paling keras. Pak, kalau lagi ibadah jangan foto-fotoan lah. Sambil nyium Hajar Aswad jadi dipoto. Itu subhanallah itu. Dipoto. Ya itu tadi update status nih Pak, saya udah nyium Hajar Aswad, foto. Itu pas enggak itu. Itu kan sekarang bisa dibalik begini kelihatan. Yang repot sambil lempar jumroh, yang repot gitu kan gitu. Ya motonya repot. Di-updatein semua. Lagi ibadah, sempet-sempetnya foto-fotoan itu loh. Itu. Auzubillah. Makanya ini jangan. Kalau sudah di tanah suci, masuk masjid, tawaf, sa'i, tinggalkan ini alat. Saya menghadap Allah, nggak mungkin Pak konsen, khusyuk nggak mungkin. Pasti aja ada penghalangnya. Hati tercurah pada itu. Apalagi sambil nyium Hajar Aswad dipoto, jebret. Nyium 5 kali, fotonya maksudnya. Demikian karena waktu kita akhiri. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.